Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Globe. Kali ini kami ingin menjelaskan bab 3, bagian B dan bagian D. Bagian B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa dan dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Ada 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah. Apa aja ya? Ini dia 14 subsektor kreatif menurut pemerintah. 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah. 1. Periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan media tertentu. 2. Arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. 3. Pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai seni atau sejarah. 4. Kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain sampai penyelesaiannya. 5. Desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, produk, desain industri, dan lain-lain. 6. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan aksesoris. Yang ketujuh, video, film, fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi video, film, dan jasa fotografi. Ke-8, permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi permainan komputer bersifat hiburan dan edukasi. 9. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, dan lain-lain. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital. 12. Layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi, penyiaran, dan lain-lain. Yang terakhir, 14. Riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif diantaranya adalah A. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri berbasis budaya. B. Guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif diantaranya adalah A. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri berbasis budaya. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga dan kalangan swasta. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan mutu. D. Memberikan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif. E. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan Kementerian Perdagangan. A. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. B. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. D. Festival Ekonomi Kreatif. E. Wahana Kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efek
pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. H. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya entrepreneur baru. I. Penciptaan identitas lokal, daerah, dan identitas nasional. D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu dikelola sendiri dan melibatkan investor asing. A. PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. B. Perusahaan tambang minyak negara PTM. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, dan minyak tanah atau kerosen. Berikut ini merupakan kilang minyak yang ada di Indonesia. C. Batik Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain. Batik salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia sejak dulu. Pengolahannya diproses dengan tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia secara teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Batik pantas menjadi keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Melalui pusat batik Nusantara, semacam ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. 2. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. Migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan internasional. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. B. Transformasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. C. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. D. Pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia berpendidikan akan menjadi modal utama untuk pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. E. Pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan